Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am, dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-36. Jadi sebagaimana biasa, kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Inna. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil berdengung. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Tasydid di huruf mim juga dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, huruf tha dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tumma, ya, ditahan dulu, jangan langsung ditasydid tumma, itu bacaan yang salah. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Kemudian ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Dibacanya secara dipantulkan dengan pantulan ringan. Ya ba'a, keluar bunyi be. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih. Tummi, ada harokat tanwin zummah bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan.
tummi, ya, ditahan dulu. Hukum bacaan idgham bi gunnah, dibacanya sambil didengungkan. Kemudian nun sukun bertemu dengan ra yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara bacanya, nunnya dileburkan ke dalam huruf ra dengan cara ditekan mirra, ya. Jadi masuknya di sini adalah kamil tanpa tersisa bunyi nun. Jadi jangan dibaca minra, itu bacaan yang salah, tapi langsung mirra. Hukum bacaan idgham bila gunnah, dibacanya tiada berdengung. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul inna allaha qadirun ala yunazzila ayah. Nun sukun bertemu dengan ya yang bertasydid di lain kalimat dinamakan dengan idgham bi gunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al gunnah. Cara bacanya, huruf nun sukunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ayu, ya. Jadi hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Jadi jangan dibaca an yu tapi ai, ya. Qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mim sukun ketemu la dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi M-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Humla, ya. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir. Dabbah ini dinamakan dengan mad lazim musaqqal kilmi. Dibacanya panjang 6 harokah ataupun 6 kali ketukan. Tandanya karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu suku kata. Jadi cara bacanya yaitu diberatkan sebab dengan cara diidghamkan. Dabbah. Jadi sempurnakan panjangnya dulu, ya, 6 harokat, kemudian diiringi dengan menyempurnakan tasydid. Dabbah, ya.
wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min syai' ma farratna fil kitabi min syai' min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fi dhulumat harokat tanwin summah bertemu dengan waw yang bertasydid dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin summah dileburkan ke dalam huruf waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Muwa ya. Jadi cara bacanya ditahan dulu. Hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Kemudian harokat tanwin summah bertemu dengan huruf fa dinamakan dengan ikhfa awsat. Dibacanya harokat tanwin summahnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Munfi. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Yaj'a jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra.
Cara bacanya, jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Ya ja'a, keluar bunyi je. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin in kuntum shadiqin Tat ada tak sukun. Ini sifatnya adalah hamas. Jadi cara bacanya dialirkan dengan bentuk desis angin yang agak samar-samar. Atat. Jadi jangan atatkum. Itu bacaan yang salah. Melainkan dialirkan dengan desis angin yang agak samar-samar. Atatskumusa Musa ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya, mimnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf sin dengan cara ditekan. Musa. Dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya dengan memasukkan ke dalam huruf syamsi. Musa, ya. Kemudian sa dibaca panjang 2 harakah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harakah fathah. A ini letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Ya, jadi bacaannya lunak. Sa'atu. Jadi jangan dibaca sa'atu. Itu bacaan yang salah karena itu keluarnya dari jalur hidung, bukan dari tenggorokan. Maka yang semestinya dibaca ain ini adalah keluarnya dari tenggorokan, bukan melewati hidung. Maka bacaannya lunak. Atatkumus sa'atu ya. Ghaira. Ini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin atau huruf lin. Cara bacanya dilembutkan saja. Ghaira. Ra dibaca tafkhim
yaitu hukum bacaan tebal karena ra ini berharokat fathah. Cara bacanya, posisi pangkal lidah juga ikut terangkat ke langit. Ra, ya. Ghairallah. Kemudian Allah ini dinamakan dengan lafdzul jalalah tafkhimun mufakkamun. Itu lafadz Allah yang mesti dibaca tebal karena sebelum lafadz Allah berharokat fathah yaitu ra. Allah. Jadi jangan dibaca rallah, ya. Kemudian lanya dibaca panjang 2 harokah karena ada baris fathah tegak dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tad'u ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat, ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Tad'u keluar bunyi de sekedar saja. Un ini ada tanda wakaf, namanya wakaf jaiz, yaitu jaizul wakfu, boleh untuk mewakaf di sini. Maka ketika sudah kita wakaf di sini, otomatis kita sukunkan huruf akhirnya yaitu nun, ya. Jadi un ini yaitu dinamakan dengan mad arid li sukun. Jadi bukan lagi mad tabi'i, ya. Nah, mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah. Tanda ini sebagai mad arid li sukun, yang pertama ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zumma. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf atau juga disebut dengan sukun aridhi. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kaf, yaitu huruf ikhfa. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh. Jadi antar makharijul huruf nun dengan kaf posisinya saling berjauhan. Nun posisinya di ujung lidah, sementara kaf posisinya di pangkal lidah. Jadi jauh, ya. Maka dinamakan dengan ab'ad. Cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Inku. Jadi jangan langsung didengung, jangan ingku, ataupun dibaca jelas inku. Itu juga bacaan yang salah, tapi disamarkan dulu nunnya. Inku, ya. Hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Jadi sambil disamar juga didengung. Kemudian kuntu, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Mana aqrab itu dekat. Jadi makharijul huruf nun dengan ta itu posisinya saling berdekatan. Nun posisinya ujung lidah, ta juga posisinya ujung lidah. Maka cara bacanya, nunnya juga disamarkan dulu, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Kuntu. Jadi bukan kuntu, ya, ataupun bukan dengan kungtu, tapi kuntu, disamarkan nunnya. Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya juga sambil didengungkan, namun dengungannya sedikit kalau dibandingkan dengan tingkat kesamaran. Kemudian tumso, ada mim sukun bertemu dengan huruf shad. Ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Tumso, ya. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Kemudian so dibaca panjang 2 harokah, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokah fathah tegak di atas huruf shad. Dia qin, ini qin, qaf, tempat keluarnya dari pangkal lidah, ya. Jadi pangkal lidahnya ditempelkan ke langit yang lunak dekat dengan anak teka. Qi, shadiqin. Jadi jangan dibaca shadiqin. Kin, itu bacaan salah, bukan kin tapi qin, ya. Ada suara tebal.
Kemudian qin ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harakah. Ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harakah kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Atatkumus sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.